Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang motivasi yang berisi tentang kisah-kisah Islami dari sebuah majalah. Kali ini saya akan menceritakan kisah seseorang yang wafat saat mengimami sholat maghrib. Langsung saja. Semua orang pasti ingin sukses, baik di awal maupun di akhir hidupnya. Sukses di dunia dan ingin pula sukses di akhirat. Tapi jika disuruh memilih antara keduanya, orang cenderung memilih sukses di akhir hidup, sebagaimana tersirat dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat keempat. Yang akhir itu lebih baik bagimu dibanding permulaan. Kejadian 3 tahun lalu, tahun 2008, menimpa seorang laki-laki sederhana. Ki Agus Yancik namanya, seorang warga kelurahan Ilir Timur yang ada di belakang kantor Kodam Kota Palembang. Ia dan warga kampungnya biasa sholat di masjid yang ada di kantor Kodam itu, yakni Masjid Rodotul Ulum. Terkadang ia juga menjadi imam di masjid itu, bergantian dengan warga lainnya yang dianggap mumpuni menjadi imam, baik sholat subuh, maghrib, atau lainnya. Suatu hari, seperti biasa, Ki Agus Yancik akan berangkat ke masjid yang jarak dari rumahnya sekitar 200 meter. Sebelum ke masjid, pria tua yang selalu riang dan tak ingin merepotkan orang lain itu menyeduh secangkir kopi hitam. Ia tak meminum kopi itu, tapi malah menyimpannya untuk diminum selepas salat. Sesampai di masjid, ia bertemu dengan jemaah lain dan menunggu waktu salat tiba. Setelah iqomah dikumandangkan, ia maju menjadi imam. Menurut Rusli, salah satu jamaah dan kawan Ki Agus Yancik, waktu itu Ki Agus tampak mantap melangkah ke ruang imam dan tak berbasa-basi menawarkan kepada yang lain untuk menjadi imam. Di masjid Kodam itu memang tidak ada imam tetap, jadi siapa saja bisa menjadi imam secara bergantian. Ki Agus Yancik memang kerap menjadi imam di sini, bergantian dengan yang lainnya. Maka sholat jamaah pun berjalan. Takbiratul ihram berlangsung lancar dan Al-Fatihah pun berkumandang. Setelah itu, Ki Agus membaca surah Al-Zalzalah, surah ke-99 Al-Quran. Baru satu ayat dibacakan, terjadi hal yang mengagetkan. Ki Agus tampak roboh dan langsung terjatuh melintang di ruang imam. Makmum yang hanya satu saf kontan terkejut bukan kepalang. Mereka langsung menghentikan sholat dan berusaha menolong Ki Agus. Kala itu masih terdengar napas panjang dan berat. Kebetulan di antara makmum ada seorang dokter yang langsung memberikan langkah-langkah darurat. Namun tampaknya itulah saat terakhir bagi Ki Agus Yancik. Ia tak tertolong. Makmum yang ada di belakangnya sangat kaget dan panik. Beliau jatuh terlentang di ruang imam. Makmum waktu itu tak bisa menggantikan posisinya karena tubuh Ki Agus Yancik melintang. Akhirnya sholat jamaah dibatalkan dulu dan berusaha membantu beliau, ujar Rusli, salah satu makmum, kepada majalah. Melihat kondisi Ki Agus, jamaah langsung menurunkan ringgo-ringgo alat membawa jenazah untuk mengevakuasi Ki Agus ke rumahnya. Sholat jamaah tak digelar lagi karena mereka sudah fokus kepada Ki Agus Yancik. Sholat kemudian dilaksanakan sendiri-sendiri saja. Peristiwa ini menarik perhatian banyak orang. Kematian imam memang pernah terjadi, tapi relatif sangat langka.
Yang lebih sering adalah kematian makmum saat salat jemaah, yang sudah beberapa kali terjadi di wilayah itu. Tetangga dan keluarga Ki Agus seperti tak percaya atas kejadian itu, karena Ki Agus walaupun berusia lanjut namun tampak bugar dan tak memiliki keluhan apa-apa. Rumah Ki Agus yang sederhana pun langsung ramai dikunjungi pelayat. Sekalipun bukan tokoh agama atau orang ternama, banyak tetangga yang menaruh hormat pada laki-laki sederhana ini. Apalagi kematiannya memang sangat unik dan menandakan husnul khotimah. Orang geleng-geleng kepala kepada Ki Agus. Hari itu tampak seperti Ki Agus yang biasa dalam kesehariannya, yang berjalan menuju masjid sambil menyapa ramah beberapa orang yang ia kenal di sepanjang perjalanan. Nantikan kisah selanjutnya di ruang motivasi.